Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Desi dengan NIM 2220203869201015 dari Prodi Sosiologi Agama akan mereview materi dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Definisi Sosiologi Pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah studi tentang bagaimana institusi pendidikan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat, serta hubungan antara pendidikan dan struktur sosial. Tujuan sosiologi pendidikan. Yang pertama, memahami peran pendidikan dalam pembentukan karakter dan perilaku individu. Yang kedua, menganalisis bagaimana pendidikan dapat mengurangi atau memperkuat ketidakadilan sosial. Ketiga, meneliti dampak perubahan sosial terhadap sistem pendidikan. Adapun pokok penelitian sosiologi pendidikan, yang pertama, interaksi antara pendidikan dan mobilitas sosial. Kedua, pengaruh budaya dan nilai sosial dalam pendidikan. Ketiga, kesenjangan akses dan kualitas pendidikan. Keempat, hubungan antara pendidikan dan struktur ekonomi serta politik. Sejarah sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai respons terhadap perubahan sosial akibat industrialisasi dan urbanisasi. Fokus awalnya adalah memahami bagaimana pendidikan dapat berfungsi untuk mempertahankan dan mengubah struktur sosial. Adapun tokoh sosiologi pendidikan, yang pertama yaitu Emil Durkheim, menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk solidaritas sosial dan mempertahankan keteraturan sosial. Yang kedua yaitu Max Weber, mengkaji hubungan antara pendidikan, kekuasaan, dan juga status sosial, serta bagaimana pendidikan mempengaruhi mobilitas sosial. Yang ketiga yaitu Pierre Bourdieu, memperkenalkan konsep-konsep modal, budaya, dan reproduksi sosial yang menjelaskan bagaimana sistem pendidikan mereproduksi ketidaksetaraan sosial. Adapun yang keempat yaitu John Dewey, mengadvokasi pendidikan progresif berfokus pada pengalaman belajar dan partisipasi aktif siswa dalam proses pendidikan. Selanjutnya, pendidikan dan masyarakat. Pendidikan dan masyarakat saling mempengaruhi secara timbal balik. Pendidikan berperan penting dalam membentuk nilai-nilai, norma, dan keterampilan individu yang kemudian mempengaruhi struktur dan dinamika sosial. Di sisi lain, masyarakat menentukan bentuk dan tujuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sosial, budaya, dan ekonomi yang berlaku. Melalui pendidikan, masyarakat dapat mencapai mobilitas sosial, modernisasi, dan kesetaraan, meskipun masih terdapat tantangan dalam akses dan kualitas pendidikan. Secara keseluruhan, pendidikan adalah kunci dalam perkembangan dan perubahan sosial. Pendidikan juga berperan penting dalam membentuk masyarakat yang maju dan berdaya asing. Dan melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan dan juga keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi secara efektif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan juga politik. Masyarakat yang berpendidikan cenderung lebih inovatif, toleran, dan mampu menghadapi tantangan global yang lebih baik. Selanjutnya, pendidikan dan perubahan sosial. Pendidikan memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial dengan membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk beradaptasi dan berkontribusi secara efektif dalam masyarakat.
Melalui pendidikan, terjadi mobilitas sosial yang memungkinkan individu untuk meningkatkan status ekonomi dan sosial mereka. Selain itu, pendidikan membantu mengurangi ketidaksetaraan dengan memberikan akses dan kesempatan yang lebih adil bagi semua orang. Pendidikan juga mentransformasi nilai-nilai dan budaya, mendorong inovasi dan mendukung proses modernisasi, sehingga berkontribusi secara signifikan pada pembangunan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Pendidikan dan stratifikasi sosial. Pendidikan berperan penting dalam stratifikasi sosial dengan mempengaruhi mobilitas sosial dan distribusi kekuasaan serta status dalam masyarakat. Sistem pendidikan dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesempatan individu meraih status sosial yang lebih tinggi, mengurangi ketidaksetaraan dengan memberikan akses yang lebih adil ke sumber daya pendidikan. Namun, pendidikan juga dapat memperkuat stratifikasi sosial jika akses dan kualitas pendidikan tidak merata, sehingga memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi. Secara keseluruhan, pendidikan adalah kunci dalam dinamika stratifikasi sosial, baik sebagai agen perubahan maupun pemelihara status quo. Pendidikan sering menjadi faktor kunci dalam stratifikasi sosial, di mana akses dan kualitas pendidikan dapat mempengaruhi mobilitas sosial seseorang. Mereka yang memiliki pendidikan tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan pendapatan yang lebih tinggi, sementara kurangnya akses pendidikan dapat memperkuat kesenjangan sosial dan juga ekonomi. Stratifikasi sosial merujuk pada hierarki sosial yang terbentuk berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan, kekuasaan, dan juga status. Adapun contohnya yaitu yang pertama, kelas ekonomi, di mana terdapat kelas atas, orang-orang dengan kekayaan dan pendapatan tinggi, seperti pengusaha sukses, eksekutif, perusahaan besar, dan juga investor. Yang kedua yaitu kelas menengah, di mana ada profesional, pegawai negeri, dan pengusaha kecil yang memiliki stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir, kelas bawah, pekerja dengan pendapatan rendah, seringkali bekerja di sektor informal atau dengan pekerjaan yang tidak stabil. Selanjutnya yaitu pendidikan dan mobilitas sosial. Pendidikan memegang peran penting dalam memungkinkan mobilitas sosial dengan memberikan individu akses ke pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan status ekonomi dan sosial mereka. Dengan pendidikan yang merata dan berkualitas, kesempatan untuk pengembangan individu dan pengurangan ketidaksetaraan sosial menjadi lebih terbuka. Meskipun tantangan dalam akses dan kualitas pendidikan tetap menjadi isu yang harus diatasi. Selain itu, pendidikan dapat mengurangi kesenjangan sosial dengan membuka peluang yang lebih merata bagi berbagai kelompok masyarakat, mengurangi diskriminasi, dan mempromosikan inklusi sosial. Pendidikan juga mendorong perkembangan pribadi dan civic engagement, yang pada gilirannya memperkuat kohesi sosial dan stabilitas masyarakat. Adapun contoh dari mobilitas sosial yaitu adalah ketika seseorang dari latar belakang ekonomi rendah berhasil menyelesaikan pendidikan yang tinggi dan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi, sehingga meningkatkan status sosial dan juga ekonominya. Misalnya, anak dari seorang tukang becak yang berhasil menjadi dokter atau pengacara adalah bentuk mobilitas sosial vertikal ke atas. Contoh lain yaitu seorang manajer perusahaan yang dipecat dan kemudian bekerja sebagai pegawai biasa, yang merupakan mobilitas sosial vertikal ke bawah.